Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Utama sekali marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih dapat menjalankan aktivitas sehari-hari seperti biasanya. Salawat berikan salam tak lupa pula kita panjatkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak dosen pengampu pada mata kuliah kewirausahaan Rabu 11.31 sampai jam 15.00 Bapak Dr. Syarastani MKes Aivo, dan saya sama-sama kita banggakan teman-teman seperjuangan dengan saya. Sebelum kami mempresentasikan materi kami pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya Kevin Ceniago sebagai moderator. Selanjutnya ada teman saya Ando Agustio sebagai penyaji, ada Dian Fadilah sebagai penyaji, ada Nadira Febrizola sebagai penyaji, dan ada Sisri Hayati sebagai penyaji. Baik, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita masuk materi pertama yaitu syarat-syarat wirausaha dan sifat-sifat wirausaha yang akan dibacakan oleh Sisri Hayati. Kepada Sisri Hayati dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang syarat-syarat wirausaha. Syarat-syarat wirausaha yang pertama, punya visi dan misi yang jelas. Persyaratan utama untuk berbisnis adalah Anda harus mempunyai visi dan misi yang jelas. Anda harus merencanakan masa depan bisnis Anda. Tentukan tujuan bisnis Anda, karena Anda harus tahu apa saja yang ingin dicapai. Yang kedua, berani mengambil resiko. Calon wirausaha yang perlu disiapkan pertama kali adalah mental yang pemberani. Dalam hal ini adalah berani mengambil resiko. Karena dalam dunia usaha selalu ada resiko yang akan diambil, baik resiko yang positif maupun resiko yang negatif. Selanjutnya, menerima semua masukan. Yang paling penting dari seorang wirausaha atau pengusaha adalah harus mau menerima semua masukan yang ada. Seorang wirausaha yang pintar akan menyaring berbagai macam masukan dan menarik kesimpulan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Yang keempat, kreatif dan penuh inovasi. Untuk menjadi pengusaha sukses yang bertahan lama, Anda harus terus berinovasi dalam menyajikan baik produk maupun jasa dari bisnis yang Anda jalankan. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sisri Hayati. Selanjutnya yaitu yang akan disampaikan oleh Ando Agustio. Kepada Ando Agustio dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi di atas yaitu tentang syarat-syarat wirausaha. Yang kelima, berprinsip dan disiplin. Prinsip yang dimiliki oleh seorang wirausaha atau pengusaha harus kuat dan tahan banting. Karena ini akan sangat mempengaruhi dan cara kerja dari para karyawan atau bawahan Anda tersebut. Jika Anda ingin menjadi pengusaha yang sukses, juga memiliki tingkat disiplin yang lebih tinggi. Anda harus menerapkan disiplin ke dalam semua lirik pengusahaan Anda. Yang keenam, tidak cepat puas dan selalu bersyukur. Sifat yang mudah puas dan kagum akan menyebabkan seorang menjadi malas. Karena ketika seorang wirausaha merasa puas atas apa yang dia capai, akan mengakibatkan tidak adanya lagi peningkatan dalam perkembangan usaha yang dijalankan. Namun, tidak cepat puas bukan berarti kita tidak boleh bersyukur. Yang ketujuh, mudah bergaul dan tidak gengsi. Seorang yang memiliki sifat yang mudah bergaul, baik dalam tindakan maupun dari cara berkomunikasi, sudah bisa dipastikan orang seperti ini memiliki peluang untuk menjadi pengusaha sukses. Selain itu, jika Anda ingin menjadi pengusaha yang sukses, juga tidak boleh gengsi terhadap apapun. Karena sikap gengsi ini akan menghancurkan usahamu. Sifat gengsi sedikit demi sedikit akan menghabiskan dana atau harta Anda yang Anda punya.
Yang terakhir atau nomor 8. Pandai memanfaatkan peluang. Peluang adalah salah satu yang paling diperhatikan oleh seorang wirausaha. Dan pandai memanfaatkan peluang adalah ciri-ciri seorang pengusaha atau wirausaha sukses. Maupun terlihat kecil, namun seorang yang memiliki jiwa pengusaha akan menjadikan yang kecil itu mendatangkan keuntungan yang besar. Demikianlah yang itu dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Ando Agustio. Materi selanjutnya yaitu yang akan dibacakan oleh Dian Fadilah. Kepada Dian Fadilah dipersilahkan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu sifat-sifat wirausahawan. Yang pertama, keinginan untuk berprestasi. Sifat ini muncul karena adanya keinginan atau adanya dorongan dalam diri seseorang wirausahawan yang berfungsi untuk memotivasi perilaku wirausahawan dalam mencapai tujuannya. Yang kedua yaitu keinginan untuk bertanggung jawab. Dalam kewirausahawan diperlukan tanggung jawab yang tinggi karena seseorang yang telah memutuskan untuk menjadi wirausahawan berarti ia harus memiliki tanggung jawab yang lebih atas usaha yang dibangun, tanggung jawab atas pengelolaan usaha, dan tanggung jawab atas hasil dari usaha tersebut. Yang ketiga yaitu preferensi kepada risiko-risiko menengah. Kewirausahaan menuntut adanya berbagai tujuan yang akan dicapai. Dalam mencapai berbagai tujuan tersebut, maka perlu disusun rencana-rencana kerja. Rencana kerja yang disusun juga harus dapat menghadapi segala hambatan atau risiko-risiko yang akan dihadapi pada periode berjalannya usaha. Wirausahawan harus mampu mengetahui pula berbagai penyebab usaha tidak berkembang dan faktor-faktor kegagalan usaha. Yang keempat, persepsi pada kemungkinan berhasil. Perlu adanya keyakinan dalam kewirausahaan. Keyakinan ini ditujukan untuk mendorong semangat wirausahawan bahwa ia mampu mencapai target ataupun tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Seorang wirausahawan harus memiliki kepercayaan diri terhadap produk yang dihasilkannya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Dian Fadilah. Materi selanjutnya yaitu yang akan dibawakan oleh Nadira Febrizola. Kepada Nadira Febrizola dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai sifat-sifat wirausahawan. Yang kelima yaitu rangsangan oleh umpan balik. Dalam usaha yang sedang berjalan, pastinya akan ada feedback atau umpan balik dari hasil kerja yang telah dilakukan. Wirausahawan harus bisa menerima umpan balik yang bersifat baik ataupun buruk. Jika umpan balik yang diterima adalah baik, maka wirausahawan harus bisa mempertahankan atau bahkan meningkatkan hasil kerjanya. Jika umpan balik yang didapatkan adalah buruk, maka wirausahawan harus bisa mengevaluasi hasil kerja, kemudian melaksanakan berbagai perbaikan yang diperlukan. Yang keenam yaitu aktivitas energik. Dalam menjalankan usahanya, seorang wirausahawan harus aktif dan memiliki semangat yang tinggi. Dibutuhkan pula kepercayaan diri untuk menunjang segala aktivitas usahanya. Yang ketujuh yaitu orientasi ke masa depan. Perencanaan yang dimulai dalam kewirausahaan tidak hanya untuk jangka pendek, tetapi harus memiliki orientasi ke masa depan atau perencanaan untuk jangka panjangnya. Yang kedelapan yaitu keterampilan dalam pengorganisasian. Walaupun mungkin usaha dimulai tanpa adanya karyawan, tapi seiring berjalannya waktu, dengan berkembangnya usaha yang dijalankan pasti akan turut berkontribusi dalam menyediakan lapangan pekerjaan. Jika sudah memiliki tenaga kerja tambahan, maka seorang wirausahawan harus mampu melaksanakan pengorganisasian dengan baik. Salah satu contohnya adalah dengan tidak pandang bulu, keluarga, saudara, teman, ataupun orang lain yang memang memiliki keahlian yang dibutuhkan. Maka, tempatkan pada posisi yang tepat. Yang terakhir yaitu sikap terhadap uang. Tidak dipungkiri bahwa keuntungan yang lebih adalah keinginan dari setiap wirausahawan. Tetapi perlu diperhatikan juga dalam pengelolaan terhadap uang. Jangan sampai keuntungan yang telah didapatkan disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Atau dalam proses usaha, wirausahawan haruslah menggunakan cara-cara yang baik untuk memperoleh keuntungan. Cukup sekian presentasi yang dapat kami tampilkan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.